mengajarkan Sunan Kalijaga Bapak Ibu, lelo-lelo itu kan, lelo-lelo itu kan timangan tuh, tembang. Lelo-lelo, lelo lekum. Nek wis gedhi aja lali ambek sing agung. Tahu artinya kan? Waktu timang tuh. Ing wekdal lair dipun disarengi adan, wekdal tilar disarengi sembahyang. Antawis adan kalian sembahyang, teng nopo gesang sumonten enggal. Tahu artinya? Itulah bingung dah kan? Apa itu katanya? Saya orang Mendeling, Bu, tasuhud, tapi tahu aku artinya. Ibu orang Jawa nggak tahu artinya, pensiun aja lah jadi orang Jawa. Ing wekdal lair dipun disarengi adan. Ketika kita lahir di atas dunia ini, kita disambut dengan azan. Wekdal tilar disarengi sembahyang. Ketika kita mati, kita diiringi dengan sholat. Antawis adan kalian sembahyang, antara azan dengan sembahyang, waktunya lama enggak? Enggak lama. Itulah hidup di atas dunia ini, nah. Hidupnya enggak lama, sebentar. Makanya mbah-mbah dulu saking hobinya lelo-lelo, belum mandi dia, burungnya udah mandi. Perkutut tuh, Pak. Lelo-lelo, lelo, 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 Wak sadar wak tuh sangkin surnya, perkututnya pun ikut belelo-lelo juga. Sur naik dia kan. Itulah tadi Bapak Ibu. Jadi tak kita persalahkan adat istiadat. Cantik menurut nama, menurut agama, cantik menurut adat, cantik menurut masa dari nama. Lahir. Baru kita hidup Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hidup di atas dunia ini. Macam mana Rasulullah SAW hidup? Cermin juga sama kita. Apa yang di situ yang Rasulullah ajarkan? Allahu Akbar, irhamu man fid dunya yarhamu man fis sama. Sayangi orang di atas dunia ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Makanya kita Bapak, kita mengambil contoh Rasulullah. Ini kan kesuri teladanan ini kan. Kita lebih sering mengambil contoh Rasulullah SAW, itu contoh ibadah. Jarang sekali kita mengedepankan contoh hidup, contoh sosial. Makanya kalau ada orang ibadah untuk saleh, tapi kita hari ini maunya menciptakan kesalehan sosial. Kalau ibadah itu untuk taat, makanya hari ini coba kita kuatkan ketaatan sosial. Macam mana Rasulullah ajarkan sama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Wujud cinta dan kasih sayang itu yang memang sulit. Saya sering membilangkan, Rasulullah ngomong, kita ngomong. Omongan Nabi hadis, omongan kita hadas. Payah kita nirunya Bapak Ibu. Kita mau ngomong sama orang, sama bini aja ngomong lembut payah. Betul nggak? Nggak usah yang nggak ustad. Yang ustad aja payah manggil bininya lembut. Payah, Bu. Kadang-kadang awak bukan manggil istri itu bukan yang menyenangkan, menyenapkan. Tentang hidungnya pesek, dek, masak apa kok, dek? Pesek, katanya. Iya. Sek, masak apa, sek? Katanya. Datang bini udah capek, Pak. Dipanas-panasi. Sibuk kali kau suka hati kula botak, katanya. Ketinggal makan aja payah, katanya, Pak. Begaduh. Payah itu kan. Rasul manggil istrinya, Pak. Allahu Akbar, Humairah. Humairah. Ya Humairah. Tahu ibu artinya? Yang putih kemerah-merahan. Ya Allah. Coba Pak panggil istri macam tuh. Kalau nggak masak aja bawaannya. Humairah. Ih masak aku ya bang. Bentar ya bang. Ya Humairah. Ih masak bang. Bentar ya bang. Makan apa bang? Betul. Senang kali dia. Kan itu. Awak manggil bini kan nyenapkan. Dut. Gitu ya kan.
Iya. Payah. Ini diprotes juga Bu sama bapak-bapak. Iyalah Ustaz, Nabi istrinya putih kemerah-merahan, cocok, enak manggilnya. Biniku dirubah udah hitam ke biru-biruan, coba mana manggilnya? Salah kau lah, banyak yang putih, kau milih hitam, aku bilang itu. Cocok ya kan. Ya manggilnya. Manggil aja nggak sanggup kita. Manggil nggak sanggup. Allahu Akbar Bapak Ibu. Tapi ada tetangga Bu, paten kali ya. Udah hampir 70. Manggil istrinya, wih mantap kali. Darling, kalau ada kawan datang rumah, darling buat minum babah. Nih kawan babah datang, wih darling. Nanti berubah lagi, love, kata my love, katanya. Subhanallah, my baby, katanya. Apa lagi? I love you ku, lopeku, cinta, katanya. Sayang, ya Allah. Pernah aku tanya, Bapak berapa umur Pak? Hampir 72 lah nih sekarang. Tapi manggil atuk itu paten ya, darling, love. Kok bisa gitu? Cemana caranya? Udah lupa aku siapa nama dia. Jadi salah-salah aja lah. Mana teringat katanya. Rupanya udah pikun dia. Jadi jangan Pak, kita pikun dulu baru manggil sayang. Ya Bu? Ibu dipanggil sayang pun sikapi. Itu. Makanya kalau ada cerita Rasulullah tuh romantisnya luar biasa. Betul. Rasulullah itu menyikapi macam mana istri. Ketika Rasulullah nikah dengan Khadijah, berapa umur Nabi? 25. Khadijah 40. Bagaimana Rasulullah yang jauh lebih muda dari Nabi, dari istrinya, tapi Rasulullah menunjukkan sifat kearifannya, sifat ayahnya kepada Khadijah yang jauh lebih tua dari dia. Ketika Rasulullah menikahi Aisyah, berapa Pak umurnya? 51 tahun. Sudah Aisyah belasan tahun. Subhanallah terpaut jauh, tapi Rasulullah bukan menunjukkan sifat keayahannya, tapi ia tunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Ada hadis Rasulullah ketika mandi dengan Aisyah, dia ambil air, dia siram-siraman seperti anak kecil. Gitu kan. Ibu pernah ibu begitu sama bapak? Besok pagi bapak sarapan siram Bu. Bahaya juga nih ngaji sama Ustadz nih katanya. Awak mandi Rasulullah Pak, mandi sama istrinya siram-siraman. Awak udah capek kali mandi sama bini, awak benam-benamkan aja bawaan. Cepat kau, cepat kau. Cepat apa Bang? Cepat mati gitu kan. Warah juga itu. Ini kejam-kejam lah zaman kita hari ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari ini sudah jauh kasih sayang. Betul kan? Itu di rumah, di luar. Tadi Pak Lurah bilang, kita belajar tahtim Yasin ya kan? Betul tuh kan? Memang di Medan pun begitu. Wirid Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada. Minggu yang gak ada wirid. Karena sibuk arisan sama undangan. Ya kan? Ada semua. Ustaz, aku rajin kali aku wirid Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Aku Senin Ustaz di Babul Jannah. Selasa di Maghfirah. Dari Rabu Ustaz di Al-Hidayah. Hari Kamis di Jabal Rahmah. Oh dah. Dari sana As-Sakinah. Oh ada aja. Rajinlah ibu ya. Bukan karena itu Ustaz. Kenapa? Suntuk aku di rumah. Banyak kali anakku. Pokoknya kalau mengaji itu wirid itu karena suntuk Pak di rumah. Lihat ibu. Wirid dibaca Wak Zainab. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Kata Wak Zainab. Disambut sama Cik Romlah, Cik Suti, terus apa-apalah. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Wirid sahut-sahutan, siap wirid enggak teguran. Banyak. Gagal kita dalam hidup itu ya kan. Kita dapatkan kesalehan-kesalehan ibadah, tapi kita lalai dalam menjalin kesalehan sosial. Rentan ini, berapa banyak kita tetangga bertetangga. Ya Allah 10 tahun gak cakapan. Begaduh aja bawaan. Tetangga nengok tetangga beli kipas, awak kepanasan. Tetangga beli kulkas, awak kedinginan. Tetangga beli mobil, awak naik ambulan.
Tetangga bangun rumah, awak masuk rumah sakit. Ya kan? Tetangga bertingkat, ngasih kabar, pakai WA, bang udah ningkat. Mati. Mati, Pak. Kesalehan sosial kita itu menyakiti. Kalau kita nggak dapat, menyakiti hati sendiri, Bu Bapak yang dimuliakan Allah. Ini kita ini nggak dapat kita itu. Makanya hari ini coba, itu betul kali kita buat ini, menciptakan kesalehan sosial, Pak. Menciptakan kesalehan sosial. Kita rekrut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana-mana yang du'afa, mana-mana yang fakir. Nih wadahnya. Yuk, mari kita santuni melalui masjid kita. Gitu, cantik dia. Cantik kita. Kita jadikan anak dari kampung ini Pak, anak soleh. Dia nggak mampu, keluarganya nggak mampu, pintar. Tapi ayahnya tak ada. Yuk sekolahkan. Dari mana? Dari masjid nih. Suatu saat jadi dokter. Begitu dia jadi dokter, diingatnya Pak masjid ini. Dibuatnya lah klinik. Udah ada contoh barang. Dulu remaja masjid di situ. Remaja masjid tuh. Sudah, begitu di remaja masjid, tukang azan. Pintar dia Pak. Disekolahkan, masuk ke dokteran USU. Pulang dia, dibuatnya lah klinik. Dibuatnya Bapak Ibu, setiap Jumat pengobatan gratis. Itulah anak soleh tadi. Itu kesalehan sosial, manfaatnya luar biasa. Pak, kalau anak kita kader nggak soleh, masjid dari awal rumputnya itu tepas, nggak ada lantai, kita buat lantai, nggak ada ini. Tapi anak-anak situ jahat, wah cantik semua. Alhamdulillah ini jadi kota Pak, selera dia sama masjid nih. Untuk apa? Dijual. Karena tidak ada kesalehan sosial. Gitu Bapak Ibu. Salehan sosial kita. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah dalam kehidupan ini, terenung kita. Renung. Muncullah akhirnya apa? Kesalehan yang taat kita tadi itu Bapak Ibu. Dari kesalehan sosial yang enggak tumbuh, yang enggak muncul, ketaatan kita yang kita anggap mantap pun rontok. Berapa banyak Bapak Ibu kita bercakap, alah Tuhan kan enggak adil. Betul enggak tuh? Banyak nggak tuh bercakap gitu? Rontok Pak, rontok. Ibadah kita tuh rontok dengan kata-kata itu. Tuhan kan tak adil, Allah kan nggak adil. Loh kok kau bilang gitu? Aku sujud tiap hari, bukan kepalaku lagi yang hitam, lututku pun hitam. Tapi tak ada juga rezeki. Kawan tuh telungkup aja dari paret, rezekinya banyak kali. Kan tak adil katanya. Iya. Bercakap kita begitu, Allah tunjukkan dalam hadis qudsi, ana ma dhanna abdi bi. Aku kata Allah, apa yang disangkakan hambaku kepadaku. Kalau hambaku bilang aku tak adil, aku tunjukkan ketidakadilanku. Kalau hambaku bilang aku pemarah, aku tunjukkan marahku sama dia. Kalau hambaku bilang aku pelit, aku tunjukkan kebakhilanku sama dia. Tapi kalau dia bilang aku adalah maha kaya, aku adalah maha penyayang, aku adalah maha pemurah, aku adalah maha pengampun, aku tunjukkan kemurahanku, aku tunjukkan kasih sayangku, aku tunjukkan ampunanku sama dia. Makanya selalu berhusnuzon sama Allah. Jangan bersuuzon. Ya saking adilnya Allah Bapak Ibu. Orang banyak duit sama orang tak punya duit, Allah kasihkan, pilih-pilih. Ini orang banyak duit, sakitnya pun kan yang banyak duit. Tengok orang yang banyak duit, stroke. Tengok orang yang nggak punya duit, stroke. Kan itu juga nya. Ini kan Pak? Iya, ngapain kita sibuk? Iya Pak kan? Orang banyak duit sakitnya, stroke, kolesterol, darah tinggi, diabetes, kanker. Kan itu. Tengok orang yang nggak banyak duit, panu, kadas, kurap, kutil, kutu air. Obatnya 5.000. Iya kan? Orang banyak duit beda, orang nggak punya duit itu adil Allah. Orang banyak duit makanya udah kalah. Orang nggak punya duit udah kecepe, sama-sama udah. Sampai sibuk, ya kan Bu? Itu kalau kita mau sadar. Makanya kalau kita renung Bapak Ibu, ada Hamdan, ada tontonan kita. Ini jadi pendidikan sama kita kan, menciptakan kesalehan-kesalehan sosial. Kata Maggie Jet, di dalam gubuk bambu suka dukaku, di sana ku dendangkan lagu ceria. Ya kan? Enak enggak tuh?
Seakan Megijit ngomong, ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun rumahku rumah gubuk bambu, nggak apa-apa ya Allah. Ini rumahku sendiri. Ada yang lebih susah dari aku ya Allah. Siapa itu? Caca Andika ya Allah. Ngontrak dia. Kok tahu? Caca Andika yang ngomong. Engkau yang di sana berpagar istana, sedangkan ku di sini di rumah kontrakan. Kan sedih kali itu kan? Iya Bu. Tapi Caca Andika pun ngomong, nggak apa-apa ya Allah, walaupun aku ngontrak, kau kasih aku rezeki 1 tahun nih, 1 tahun depan kau kasih lagi. Ada yang lebih susah dari aku ya Allah. Ngontrak pun payah dia. Siapa itu? Hamdan Atiti ya Allah. Ya kan dibilang Hamdan Atiti kan? Betul ya Pak ya? Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata uang pun aku tiada. Kata Hamdan Atiti. Macam mana dia ngontrak, uang pun tak ada. Tapi rupanya dia pandai Bu. Tak apa ya Allah, aku tak punya rumah, tapi rumah saudaraku banyak. Aku dikasihnya tinggal di rumah dia, tapi syaratnya aku urus rumah dia yang banyak. Tak apa-apa ya Allah, tak apa-apa ya Allah. Dari dialah aku punya rumah, walaupun untuk tempat tinggal. Tapi begitu pun ya Allah, aku tak mau menadahkan tangan 2 kali. Biarlah aku cari makanku sendiri ya Allah. Tak minta makan lagi aku sama dia. Ada saudaraku lebih parah dari aku, makan pun tak dapat dia. Siapa itu? Rhoma Irama ya Allah. Iya kan? Kan iya kan? Iya. Langit sebagai atap rumahku, bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Mak sedih kan dia? Sedih kan dia? Sisa orang Pak dimakan. Tapi rupanya dia pun berdoa, nggak apa-apa. Ada lagi yang lebih susah dari dia. Mau kita sebut Pak? Kalau kita sebutin terus gak habis-habis ceramah nih sampai pagi. Asik nyeritain orang susah aja kan? Betul kan? Iya. Tapi sesusah-susah Rhoma Irama Pak, makan masih dikasihani orang. Tapi berani nyalek dia Pak. Dulu beberapa tahun nyapres. Iya kan? Dulu kan pernah nyapres dia, mau maju dia jadi presiden. Seram kali Pak SBY ya. Seram lah. Kenapa? Lagunya kan seram tuh. Rhoma Irama belum jadi presiden aja lagunya buat geram tuh kan. Ani. Ini nanti dihapus dihapus. Mana-mana yang dihapus aja lah. Payah nanti ya kan. Bahaya. Contoh-contoh awak aja ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kesalehan itu tidak hanya kesalehan kita kepada Allah, tapi kesalehan kita kepada manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Jalan dia seiring. Subhanallah. Habis itu Rasulullah wafat. Betul ya Pak? Sudah matinya Rasul kan? Sudah. Tapi kematian Rasulullah jangan mematikan keimanan kita kepada Rasulullah. Inilah yang ditolak oleh Abu Bakar ketika Umar ibnu Khattab marah. Siapa yang berani mengatakan Muhammad Rasulullah mati? Aku pisahkan kepalanya. Marah dia. Jangan bilang. Nggak terima dia. Inilah jahiliyah itu kan. Masa jahiliyah itu, jiwa-jiwa jahiliyah itu masih ada sama dia. Jangan bilang Rasul mati. Siapa yang bilangkan Rasulullah mati, kupenggal kepalanya. Marahnya itu. Allahu Akbar, ditegur. Ya Umar, mahlan. Rasulullah memang mati, membuktikan bahwa Rasulullah adalah sama seperti kita. Tapi dia yang dipilih Allah sebagai manusia yang sempurna, sedangkan kita tidak. Wahai Umar, jangan sampai kematian Rasulullah mematikan keimanan. Karena sungguh tidak ada Nabi yang tidak mati, tidak ada Rasul yang tidak mati. Tersungkur Umar ibnu Khattab. Allahu Akbar Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitulah kematian Rasulullah yang sungguh sangat menghantarkan kepedihan, kesedihan, kerinduan umat. Saya tak pandai kali cerita mati nih. Cuman tak usahkan cerita mati, lagunya aja takut aku Bu. Takut. Tapi memang lagu ini lagu-lagu macam awaknya orang-orang wirid ngaji.
Kalau orang-orang tak ngaji mana lagunya ini kan? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Subhanallah. Ini cocok ibu apal nih, bagus-bagus. Iya, mana tahu ada laki awak bertingkah nyanyikan lagu ini. Kadang-kadang kita pak payah dimarahi istri, ngamuk. Nah kalau ngamuk, ibu jangan ikut ngamuk, biarkan saja. Pengen dia makan kari kambing, padahal darah tinggi naik. Pengen dia makan nih kolesterol tinggi, tapi tak mau, tak dilarang. Udah dilarang makin jauh rezeki. Begaduh jauh rezeki. Udah kasih aja. Abang mau makan apa bang? Makan kari kambing lah. Iya, mau abang kari kambing. Ku kasih kepalanya, mantap, mau kepalanya. Tapi waktu mau menghidang, ibu nyanyikan lagu ini. Bila Israel datang memanggil. Nih bang, kari kambingnya udah siap bang. Jasad terbujur di pembaringan. Nah bang, mana kurang bang? Seluruh tubuh akan menggigil. Enak bang, nah ini bang, kari kambingnya lagi bang. Sekujur badan kan kedinginan. Laki itu pun jangankan nambuh, nyuap pun tak masuk-masuk deh. Ya Allah dek, enak kali kari kambingnya dek, tapi bu apanya dek? Ya Allah kuahnya dek, kok kayak bau kapur barus ya dek. Gitu. Agar ini kita siapkan. Saya mulai dari saya. Mana kotaknya? Saya iringin dengan selawat sebelum ini kita doa. Saya mulai dari saya Bapak Ibu, bukan menunjukkan rasa ria, tapi ingin menunjukkan sama-sama kita berbuat kebaikan. Insya Allah, karena kata Allah kabura maktan antakulu ma la taf'alun. Maka izinkan saya untuk mengawali. Kalau bisa kotaknya banyak, jangan satu kotak. Sini kotaknya banyak kan, ada 5 kan, ya 5-5-nya. Yuk dari sini duluan, dari sini duluan. Bapak-bapak ya, cabut pak duitnya. Kalau bisa yang gambarnya yang luar biasa, gambar pahlawan yang paling hebat. Udah dek, cepat ya. Situ berapa? Mana lagi? Mana lagi turun? Ayo cepat, jangan tarik-tarik, cepat. Yuk. Ayo. Terus, jangan tengok lagi belakang, sana terus. Pisah ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah bikulli mujahidinillah. Tawassalna bismillah bi ahlil
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah